di dalam sebuah organisasi, prinsip-prinsip ini diformulasikan dalam suatu kerangka besar atau model berdasarkan pengalaman. Menurut John Picotta, di dalam bukunya bertajuk Leading Change, ia mengatakan bahwa sebagian besar perubahan gagal dan hanya 30% yang dikatakan berhasil. Berikutnya yaitu menciptakan urgensi untuk berubah. Apa sih urgensi untuk berubah itu? Menciptakan urgensi menurut Kotter seperti yang tadi disebutkan oleh Niken itu sangat penting. Karena pada kenyataannya banyak organisasi yang telah puas dengan kondisinya saat ini. Apa sih tujuan menciptakan urgensi untuk berubah? Tujuannya yaitu untuk mengkaji kondisi pasar dan kenyataan-kenyataan yang dijumpai di persaingan. Dengan menciptakan urgensi, setiap saat muka diharapkan karyawan akan tergerak melakukan perubahan. Yang pertama, yaitu menciptakan situasi krisis di organisasi di mana banyak sekali kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan di dalam organisasi. Yang kedua, yaitu hilangkan kesan bahwa organisasi memiliki kelebihan-kelebihan di fasilitasnya. Yang ketiga, tetapkan target yang sangat tinggi sehingga menantang dan menyebabkan kebodohan di dalam organisasi. Yang keempat, tunjukkan data-data yang menunjukkan kinerja perusahaan yang kurang bagus kepada seluruh karyawan, sehingga mereka menyadari perlunya melakukan perbaikan. Dan yang terakhir, paksakan interaksi dengan pihak-pihak yang tak puas dengan perusahaan, seperti pelanggan, pemasok, dan pemangku kepentingan. Yang ketiga, ada membangun koalisi yang kokoh. Mengapa sih koalisi yang kokoh itu perlu diperlukan dalam manajemen perubahan? Kuncinya tuh hanya satu, yaitu keterlibatan. Karena suatu perubahan butuh adanya keterlibatan dari individu yang mengalami perubahan. Yang namanya perubahan juga perlu adanya tindakan nyata, sehingga suatu bisa dikatakan berubah bila ada tindakan. Kayak misalnya nih, suatu rencana pemasaran deh yang telah dikonsep, yang disusun dengan baik dan rinci tidak akan memberikan perubahan apa-apa sih bila ada pemasar atau penjual yang menjalankannya gitu. Selanjutnya yaitu mengembangkan visi dan strategi perubahan. Visi mencakup hal terkait dengan apa yang ingin dicapai atau dirubah, belum mencakup bagaimana cara meraihnya. Untuk itu, perlu kita susun strategi pencapaiannya, termasuk bagaimana menyusun strategi perubahan untuk menuju kondisi yang diinginkan. Strategi perubahan mencakup 4 komponen penting yang harus dipertimbangkan, yaitu sasaran yang ingin dicapai, realitas yang dihadapi, pilihan-pilihan yang ada, dan yang terakhir yaitu langkah tindak lanjut. Untuk mempermudah penyusunan rencana perubahan, menggunakan suatu cara yang diuraikan di dalam buku bertajuk You Know How to Be Great, yaitu secara mudah disingkat dengan GROW model, yang merupakan singkatan dari Grow, Realities, Option, dan Why Forward. Ini masih di materi yang ketiga. Di sini ada susunan strategik yang meliputi 4 bagian. Yang pertama ada sasaran yang ingin dicapai. Misalnya peningkatan penjualan menjadi 2 kali lipat menjadi pemimpin pasar nomor 1 atau nomor 2 dan seterusnya. Yang kedua itu ada realitas yang dihadapi. Misalnya bila itu kendala mencakup keterbatasan dalam eksekusi sistem pengendalian penjualan yang belum terpandu dalam kompetensi SDM yang belum memandai. Yang ketiga, pemilihan-pemilihan yang ada. Misalnya, bila telah diketahui dengan baik realitas di atas, sebuah perusahaan yang mengalami kendala dalam hal eksekusi, misalnya pengembangan strategik. Yang keempat, ada langkah tidak lanjut. Diputuskan memilih alternatif kedua, yaitu membangun sendiri jalur distribusi, maka perlu diuraikan langkah tindak lanjut termasuk penanggung jawab setiap langkah dan rentang waktu serta biaya yang diperlukan. Jangan lupa tadi mengkomunikasikan visi perubahan. Mengkomunikasikan visi perubahan secara efektif adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dalam proses transformasi.
Visi yang jelas dan mudah dipahami akan memotivasi dan menginspirasi orang-orang untuk terlibat dan mendukung perubahan. Tujuan mengkomunikasikan visi ini untuk mendapatkan pemahaman yang sama bagi semua karyawan dan memotivasi mereka untuk bekerja sama. Inti komunikasi yang dilakukan harus memenuhi syarat pokok, yaitu dengan menggunakan bahasa operasional, teknis sehingga bisa menghalang keterlibatan. Lalu yaitu ada yang kelima, memperdayakan langkah tindak lanjut yang pokok utama. Lagi menyusun perencanaan namun sangat lemah dalam implementasi. Misalnya, rencana yang tadi dibuat ternyata terlalu besar dan sulit implementasi. Sedangkan untuk mengulang lagi prosesnya akan memerlukan waktu lama dan bisa jadi membosankan karena mengulang lagi. Proses perencanaan yang kemudian terjadi adalah menjalankan kegiatan tanpa didasari dengan perencanaan yang sebelum dibuat. Yang keenam, ada menciptakan tujuan jangka pendek atau quick wins. Quick wins adalah hal-hal yang bisa segera dilakukan menggunakan sumber daya yang ada dan memberikan dampak cukup signifikan terhadap perubahan. Definisi segera adalah tenggat waktu sebelum mencapai 90 hari. Nah, satu hal yang harus dicatat adalah tujuan mengapa quick wins dilakukan, yakni untuk menyemangati karyawan tentang perubahan yang sedang terjadi. Untuk itu, perlu ditekankan batas waktu 3 bulan penting disikapi. Bila suatu quick wins dijalankan dalam waktu 3 bulan, maka sudah tidak bisa dikatakan quick wins karena momentumnya sudah hilang dan semangat perubahan bisa jadi kendor. Selanjutnya yaitu ada yang ketujuh, konsep dan sifat perubahan. Konsep perubahan tentunya tak sekedar kuantitas saja, namun juga hal yang bersifat spons seperti misalnya sikap baru dalam perusahaan mitra, pendekatan baru terhadap pelanggan, pelayanan prima, keseimbangan, peningkatan respon tim dalam menangkap kebutuhan pelanggan dan masih banyak lainnya. Lalu tujuan dari kegiatan ini adalah memastikan bahwa strategi yang telah dipilih ternyata terefektif atau tidak efektif. Yang fungsinya adalah untuk pembelajaran. Bagian H, menetapkan perubahan sebagai bagian dari budaya. Prinsip ini tentunya baru bisa dijalankan bila perubahan yang dilakukan membuahkan konotasi positif dan kemudian perlu dilestarikan menjadi budaya baru di organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Prinsip tersebut harus diperhatikan baik pada saat perencanaan maupun implementasinya. 3 prinsip utama orientasinya lebih kepada aspek perencanaan meskipun tidak sepenuhnya. 5 prinsip berikutnya lebih berorientasi kepada implementasi.